Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Meskipun kita masih harus belajar lagi secara daring. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bab 5. Kalian sudah menyimak 3 video dan kalian juga sudah menjelaskan di situ perilaku yang bisa kita contoh atau kita teladani. Nah, sekarang kita akan membahas lagi anak-anak, lebih terinci lagi ya. Disimak baik-baik sebelum belajar. Kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan. Nah, tawadhu secara bahasa adalah rendah hati. Arti luas yaitu merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga diri. Jadi tawadhu itu adalah rendah hati, tidak tinggi hati ya. Berarti kebalikan tawadhu yaitu tinggi hati. Rendah hati adalah hati yang merendah di hadapan Allah ya. Jadi tidak meninggi baik omongan maupun perbuatan. Lawan dari tawadhu adalah takabur. Takabur itu dalam bahasa Arab ya, artinya sombong. Ya, tawadhu tadi juga dalam bahasa Arab artinya rendah hati. Sedangkan takabur adalah artinya sombong atau tinggi hati. Kemudian, nah di sini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yufkharu ahadun ala ahadi wa la yabghi ahad ala ahad. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk tawadhu, rendah hati hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap lainnya. Jadi kita tidak patut untuk sombong ya, karena semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Yang patut sombong, yang boleh sombong satu-satunya adalah Allah. Nah, sekarang yang kedua ikhlas. Yang kedua ikhlas. Nah, ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih atau jernih dan tidak tercampur sesuatu. Ya. Arti luas ikhlas yaitu pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Jadi, ketika kita berbuat, ketika kita berkata, itu kalau ikhlas itu kita tidak sedikit pun mengharap pamrih, pujian atau imbalan. Itu yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas beramal berarti berbuat hanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi ikhlas beramal itu kita tidak ada rasa untuk mendapat imbalan dari orang lain. Kita tidak ada rasa untuk mendapat pujian dari orang lain, ya. Hanya kita mencari keridhaan Allah saja. Itulah yang dikatakan ikhlas beramal. Nah, di sini juga ada hadis innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tuhi bihi wajhu. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhaan. Jadi ada hadis yang meriwayatkan artinya yaitu jika kita beramal dan kita tidak ikhlas, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Seperti contoh, kita sholat tapi kita mengharap pujian dari tetangga semisal, atau dari orang tua, atau sholat biar dapat dapat imbalan atau dapat hadiah. Nah itu hati-hati ya,
Makanya sebelum kita berbuat apapun itu harus ditata dulu niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu perbuatan itu akan dinilai dari niatnya. Dan di sini juga ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa ketika kita beribadah jangan meminta imbalan kepada Allah. Kalian sholat tapi mengharap imbalan dari Allah, jangan. Hanya mencari ridho, karena sesungguhnya Allah itu tanpa kita minta pun kita akan diberi apa yang kita butuhkan. Tapi tetap kita wajib untuk berdoa, wajib minta sama Allah agar kita tidak termasuk orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu termasuk orang yang sombong. Tapi ketika kita beribadah itu hendaknya hanya mencari keridhaan Allah. Baik, yang terakhir adalah mohon pertolongan. Ya, pertolongan secara bahasa adalah bantuan. Ini kurang D-nya ya, maaf. Mohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu maka mintalah pertolongan kepada Allah, bukan kepada orang lain. Ya, maksudnya kalau kalian butuh rizki atau ingin sembuh dan sebagainya itu mintanya kepada Allah, tapi tetap kita kewajiban untuk ikhtiar, ya. Seperti contoh, kita sakit, kita mohon sembuhnya kepada Allah, ya. Tapi kita ikhtiar, kita datanglah ke rumah sakit untuk berobat, itu adalah perantara. Ketika kita sakit kemudian kita sembuh, itu bukan berarti yang memberi kesembuhan adalah dokter atau obat. Akan tetapi dokter dan obat itu adalah perantara dari Allah yang memberi pertolongan kita, yang menyembuhkan kita yang sebenarnya adalah Allah. Itu satu contoh ya. Nah, minta pertolongan Allah dalam hal kebaikan dan jangan meminta dalam hal kejahatan. Ya, mintalah kepada Allah dalam hal kebaikan. Jangan pernah kalian minta, ya Allah mudahkan aku dalam menyontek. Nah, itu nggak boleh ya. Mintanya dalam hal kebaikan. Karena, nah di sini di dalam Quran surat Al-Maidah itu juga Allah berfirman menyuruh kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi Allah menyuruh kita dan tolong menolongnya kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Ya. Jadi kita juga sesama manusia wajib tolong menolong karena ini adalah perintah Allah, kita disuruh tolong menolong. Ya. Tapi di sini ada batasannya. Kita tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dan jangan, ini kita dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Semisal ada yang teman yang meminta kita tolong, tolong dong bantuin aku ini ngambil barangnya itu dia gitu. Nah, itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang sama Allah. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Seperti itu ya nak ya. Nah, untuk persiapan ulangan harian minggu depan, jadi minggu depan kita ulangan harian. Tugas hari ini adalah mengerjakan soal. Nanti soal akan Bu Irum kirim dalam bentuk foto, kemudian kalian salin di buku tulis dan dikerjakan. Tetap semangat ya anak-anak ya. Kurang lebihnya Bu Irum mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.